akan Siap. coba. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, puncak insan kamil, penutup para nabi dan rasul, puncak dari hambanya, dan manusia yang sempurna kecintaannya kepada seluruh umat manusia. Karena cintanya itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanggung segenap resiko, pernah diguyur dengan sampah berbau dari jeroan onta, Sobat Harmoni. Pernah ke Taif mengajak orang untuk bisa menikmati hidup yang indah bersama Allah dengan beriman. Dilempari luka tubuh Nabi, tetapi tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali kata-kata yang indah, kata-kata yang menunjukkan optimisme dan harapan yang besar. Moga-moga dari anak keturunan dari penduduk Taif itu ada yang menyambut seruannya. Beautiful, Sobat Harmoni. Bahkan pada negatif live event sekalipun, dari resiko dakwah ternyata berbuah keindahan di dalam peri kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Harmoni, di acara Serambi Kehidupan kita kembali bertemu dengan guru saya, Sobat Harmoni, Kang Entang Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Entang. Hidup ini tak selamanya mesti sesuai dengan kehendak sendiri. Kita manusia hanya sekedar punya harapan, punya keinginan gitu, Bi. Nah, luar Jadi biasa itu ya. Iya. itu album Harmoni, album kedua. Album kedua ya. Album Jadi kedua yang diproduksi oleh CV Harmony Enterprise. yang bikin syairnya Pimpinan siapa tuh, Kang? makhluk Allah yang pasti. Antang ya. Yang pasti pengantar Makhluk awalnya Allah, itu. ciptaan Allah yang bernama Entang Kurniawan. Itu jauh-jauh Dan sudah ngingetin kita tuh ya. dan ini yang penting sih kata pengantar di awalnya ada Iya. saat gitu. Itu suara siapa? Oke, Dimana lanjutkan, Tang, lanjutkan. ya jadi ya itulah alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan satu tema yang luar biasa ya, ketika karya dan batasan usia. Sesungguhnya bagi setiap orang-orang yang berani berkarya dalam hidupnya, kalau bahasa agamanya mungkin ya beramal saleh ya Bi ya, Betul, beramal soleh. itu seolah-olah eh, mereka tidak mati dalam sepanjang hidupnya. Bagaimana contoh para nabi, para rasul, kan tidak sampai hari ini kita masih membicarakan tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kenapa? Karena beliau ada perbuatan ada akhlak saleh kan gitu. Hingga saat ini kita masih mendengar bagaimana kekayaan keluarga Daud hingga Nabi Sulaiman. Kemudian kita masih mendengar bagaimana sabarnya para nabi.
itu karena mereka berani berbuat sesuatu. Nah, ada juga yang menjadi perenungan. Saya tadi sempat diskusi dengan teman saya Intan. Saya tanya, Intan, kamu eh, lahir di zaman Pak Karno? Bukan. Tapi kamu kenal siapa Pak Soekarno? Kenal. Bahkan setiap hari senantiasa mendapatkan biografi tentang beliau. Bayangkan, Pak Presiden Soekarno sudah tidak ada. Tetapi generasi sekarang itu setiap harinya boleh jadi selalu mendapatkan tentang biografi beliau. Iya, Kan gitu. Jadi betul. artinya kenapa coba Pak Karno itu sampai sekarang masih dikenal banyak orang? Karena beliau berani berbuat karya. Tapi kalau mau cerita, Entang kenal nggak Uyut Entang siapa? Ya mungkin tahu namanya aja, tetapi biografinya tahu nggak? Nggak tahu tuh. Artinya bagi orang-orang yang berbuat karya, bagi orang-orang yang beramal soleh, tanda kutipnya ya, bagi banyak orang, insya Allah seumur dunia ini ada boleh jadi namanya akan tetap dikenang, namanya akan tetap dikenal dan dikenang oleh Iya, siapapun. Kan gitu. Jadi ini mengingat karya dan batasan usia. Ternyata antara karya dan batasan usia itu sesuatu yang karena karya itu tidak bisa dibatasi dengan usia ternyata. iya, Betul nggak? betul. Hari ini kita kalau ingat tokoh misalnya Hamka, Hamka. eh, Hamka, kan Iya. gitu tokoh Muhammadiyah. Atau jangan jauh-jauh lah. Kalau kalau kita nyebut apa ya? Apa Haji Ii, apa yang Iya. kebayang? Lintasari, itu nggak? Betul. Ketua PRSXNI. Beliau ada karya yang bisa kita kenang. Kan gitu ya. Ketika kita menyebut Pak Harto sekalipun kan orang pasti akan terus mengenal beliau. Oleh sebab itu, ini satu perenungan seperti yang terjadi pada, mohon maaf tanpa bermaksud memperpanjang duka kan gitu ya Pak Iya. apa Abi, yang di ya apa ya yang terjadi pada gubernur kita ketika putranya secara syariat hanyut dan tenggelam di Swiss. Tapi justru namanya dan kebaikannya malah muncul. Itu luar Iya. biasa. Betul, betul. Jasadnya boleh hanyut, boleh tenggelam. Jiwanya artinya ruhnya boleh jadi sudah berada di alam barzah, tetapi karyanya, amal salehnya, kebaikannya malah bermunculan. Banyak orang sekarang justru banyak orang yang mengenal Aeril ini dikala Aerilnya sudah tidak ada. Ini yang luar biasa. Betul. Bayangkan kalau kita nggak ada gimana? Apa begitu saja udahlah lupain aja Entang? Apakah begitu nanti? Justru ini yang menjadi pelajaran perenungan buat saya. Ya Allah kan gitu. Betapa orang-orang yang berkarya dalam hidupnya ketika beliau tidak ada, belum 40 hari tidak ada, kebaikannya sudah banyak dikenal orang, Iya. dicari orang, kan gitu. Dan luar biasanya adalah dibicarakan kebaikannya oleh kedua orang tuanya. Dan tak ada doa yang mustajab selain dari doa kedua orang tua. Membicarakan kebaikan anaknya itu adalah doa. Ini luar biasa. Jadi antara karya dan batasan usia adalah sesuatu yang tidak saling menghalangi. Ya kalau memang kita sudah waktunya akan berpulang, ya pulang. Tapi karya kita tidak akan ikut pulang. Bahkan boleh jadi mengirimkan selalu. Kalau karya kita karyanya adalah amal saleh, maka boleh jadi setiap detik amal soleh ini senantiasa datang kepada kita, mengalir terus hingga kuburan kita terang benderang dengan amal soleh ini. Begitu Bi. Kalau saya misalnya tentang meninggal duluan ini ya. Misalnya, Atau saya bareng. hanya mengenal Entang itu bagian dari kaum muslimin yang menjadi bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutusmu Muhammad kau jadi itu jadi perwujudan kasih sayang bagi semesta. Jadi Ya. sesosok Entang itu adalah bagian dari umat pengikut Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman yang menampilkan Islam yang bersahaja, Islam yang mengajak kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk bantu yuk misalnya kan. Bagaimana caranya teman-teman kita dengan segenap potensinya itu bisa berkembang, bisa punya harapan
Saya terus terang terharu dengan kisah tentang ada seorang itu yang anak tunanetra, di mana itu, di Lombok atau di mana, yang masih terngiang-ngiang ya cerita itu. Jadi dia belum apa ya, belum pernah mendapatkan mushaf Al-Quran Braille itu. Dan ketika diantarkan oleh Pak Pos, dia menyambutnya dengan Air mata. sukacita, dengan kegembiraan gitu ya. Waduh, saya bilang. Nah, Antang itu bercerita hal-hal semacam itu gitu. Artinya menjadi jembatan bagi orang untuk bagaimana eh, karya dari Al-Quran Braille ini bisa sampai kepada saudara-saudari kita yang ada di pelosok. Itu Tang. Jadi Tang adalah seorang yang, kalau menurut saya ini ya, itu yang akan dikenang oleh orang, kemudian juga kata-katanya yang menjadi pengingat agar kita selalu punya harapan. Iya, karena memang harapan itu bagi umat muslim adalah doa. Orang tanpa harapan mustahil dia mengatakan saya suka berdoa. Justru orang yang berdoa pasti dia punya harapan dalam hidupnya. Maka berharap dalam Islam itu adalah ibadah. Jangan pernah putus harapan, terutama berharap agar kita bisa menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, karena memang kan ada doanya ketika kita berpulang itu kan ada doa, ya Allah jadikanlah aku ini menjadi buah tutur kata yang baik. Nah, betul, buat tutur kata yang Bayangkan baik. kan gitu. Menjadi buah tutur kata yang baik itu yang diimpikan, yang diinginkan oleh setiap orang. Ya kendati pun dalam menggapai semua itu, untuk mencapai semua itu tidaklah mudah. Terkadang kita ada terpeleset dosa, terjerembab salah, kan gitu ya. Namun hendaknya tangan-tangan harapan kita senantiasa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih punya kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, mengiringi keburukan kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan keburukan yang kita lakukan itu musnah. Kan ada yang begini katanya, Bintang, kan sekecil apapun katanya ya, keburukan kita tuh nanti akan dibalas, bukan dibalas, diperlihatkan. Nah, mudah-mudahan bayangin ke dengan diperlihatkan saja udah gemeteran, ya Allah, aib saya nanti diperlihatkan gitu. Nah, Iya, tapi kata Allah kan sesungguhnya kebaikan itu kan bisa kebaikan, satu kebaikan itu kan bisa menghapus keburukan. betul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu semua akan diperlihatkan. Ya jikalau belum ditobati keburukannya, Bi. Iya. Nah, tapi ya itu tadi, mudah-mudahan kita ini semua berpulang tuh tobat, keburukan kita semuanya sudah kita tobati. Tapi mustahil loh, Bi. Ya kan? Mustahil tobat kita itu mustahil kita ini bisa menobati semua keburukan kita. Apa coba? Pengampunan Allah itu yang lebih dahsyat. Kan gitu. Iya. Karena ya kita cuma bisa bertobat, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha gitu. Baru bilang seperti itu, tapi tingkah laku masih justru berbuat dosa. Nah, tak ada yang kita harapkan sesungguhnya dari setiap perjalanan hidup kita itu adalah kecuali rahmat, ridho dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngandelin surga dari sholat kita, bro, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum saja banyaknya tidak khusyuk, kan gitu. Nah, kembali lagi bahwa apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu kita ini harus menjadi contoh betapa mereka secara jasad sudah tidak ada, sudah meninggal, tetapi amal salehnya masih kita bicarakan, amal salehnya masih kita rasakan, amal salehnya masih lekang dalam ingatan, bahkan boleh jadi menjadi tauladan. Tak sedikit sekarang dulu ingat pengen jadi apa, pengen jadi seperti Pak Habibie, kan gitu. Ya, itu kan luar biasa. Oleh sebab itu mudah-mudahan nih kita semua, terutama generasi milenial, bahkan orang tua sekalipun, selama Allah masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, mari kita berbuat sesuatu. Seandainya kita tahu bahwa sore nanti akan terjadi kiamat, sementara di tangan kita ada 2 biji kurma, tanamlah biji kurma itu. Jangan pernah berpikir nanti sore percuma nanti sore juga akan kiamat. Oh tidak, seandainya kita tahu akan kiamat nanti sore, di tangan kita ada 2 buah biji kurma, maka tanamlah biji kurma itu. Berbuatlah sesuatu, berkaryalah.
itu kan dalam hadis ya itu tuh ya Bi ya. Iya, Dan betul. itu sudah di dilaksanakan oleh oleh para pendahulu kita, termasuk boleh jadi dengan Ariel ini. Aku menulis tentang status hari ini di Facebook dan saya share ke grup host TV Harmoni. Usia Ariel itu 23 tahun. Usia Ariel itu 23 tahun. Dan untuk usia yang singkat itu, banyak orang yang menjadi mengingat kematian, yang menghidupkan hati dan semangat untuk berkarya. Banyak orang yang menyolatkan, termasuk di masjid di komplekku, Masjid Muhajirin Mentor Bandung. Kemudian juga lintas benua, malah seperti para ulama dan jamaah di Palestina juga turut menyolatkan beliau. Jujur saja, foto Ariel yang tersenyum yang menghiasi poster dengan senyum dan kegembiraan itu lebih memberi makna dan kesan yang mendalam. Liputan media massa termasuk medsos ini juga menjadi semacam bingkisan masal pendidikan bagi kita semua. Tentang makna keberadaan diri, untuk apa kita hidup, bagaimana kita memaknai hidup ini, dan menuju siapa kita sebenarnya. Bukankah kita menuju Ar-Rahman Ar-Rahim dengan harapan akan pengampunan dosa dan perjumpaan. Itu Tang. Jadi yang sholat itu lintas benua Iya, kan? luar Pasti biasa. kemarin, Lintas Jumat ya, benua bahkan Jumat ya. boleh jadi Iya. iya. Dan kebaikannya dikenang oleh orang-orang lintas agama, lintas Iya. suku, lintas budaya, lintas bangsa. Kebaikannya, kan gitu. Luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi para orang tua ya. Jadi janganlah ragu-ragu untuk mendidik anak kita agar menjadi soleh. Karena ternyata kesalehan itu luar biasa. Kesalehan itu adalah istimewa. Kan gitu. Jadi Apa yang Entang ketahui tentang Ariel dari apa yang ya dilakukan sebelum meninggal dunia? justru saya baru tahu Ariel itu lebih banyaknya sekarang. Dulu cuma Sekarang tahu ya. Ariel itu anak Ridwan Kamil berdua sama Teh Zahra. Itu Kan aja gitu ya. Itu aja gitu. Paling standar anak pejabat. Oh sekolahnya di mana? Di Darul Hikam kan gitu ya. Iya. Kemudian standar gitu kan. Bahkan boleh jadi karena boleh jadi beliau terkena imbas politik yang dialamatkan kepada ayahnya kan gitu ya. Iya, Misalnya apa boleh jadi seperti itu. Cuman justru taunya sekarang. Sekarang kan nggak ada tuh yang nyinyir-nyinyir atau apapun itu namanya, semua sepakat kan gitu. Lucunya maaf ya, oleh kaum cebong kampret pun ya kan gitu, baik kadrun maupun apa semuanya berdoanya sama untuk Ariel. Gak Iya, pernah benar ya. Benar ya, benar nggak benar. berpecah gitu kan, Ah, tidak berpecah gitu. Maaf ya, dari orang misalnya PKS, dari PDIP, dari seluruh partai itu semuanya sepakat bahwa Ariel adalah anak yang baik. Semuanya ikut mendoakan, ikut menyolatkan, kan iya, gitu. betul. Ikut berbelasungkawa. Bayangkan, jadi ternyata rasa itu mempersatukan segalanya. Kan gitu. Mempersatukan segalanya itulah rasa. Makanya pada prinsipnya dasar setiap orang kan sebetulnya hati yang bersih itu dasarnya setiap orang. Jadi ketika hati sudah tersentuh dengan suatu momen, dengan sebuah peristiwa, maka tak ada lagi yang namanya keegoisan. Semua tunduk pada satu perasaan. Kan gitu. Perasaan di mana berbelasungkawa, haru, kagum menjadi satu. Kan gitu. Ada waktu kemarin nyeleneh tuh, itu mah cari sensasi doang, kan gitu ya. Tapi segera dihapus. Karena dia akan diserang oleh orang lain, tapi yang lebih dahsyat adalah dia diserang oleh dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu Saya ya. sendiri Akan diserang oleh bahkan dirinya sendiri ya. ya, bahkan Betul, saya betul. jadi ada yang kemarin tuh menulis hal yang janggal gitu ya. Orang lain empati, kemudian beliau apa gitu. Tapi segera dihapus, saya yakin itu bukan karena serangan dari orang, tetapi dia diserang oleh dirinya sendiri. Kan gitu. Karena tak ada muatan politis di situ, tak ada kepentingan di situ. Kan gitu. Tak ada unsur apapun di situ. Yang ada adalah kita lihat bagaimana ketegaran dan ketabahan dari sepasang orang tua, antara Teh Atalia dengan Kang Emil.
sepasang orang tua yang memang tabah kan gitu. Beliau justru menunjukkan satu sikap yang tabah, tegar, dan hadiahnya apa? Doa-doa dari seluruh penjuru dunia. Itu luar biasa. Makanya saya Iya. bilang kemarin saya lewat Di dari mana? Pasteur, Di dari Pasteur ya? Pasteur menuju ke kantor itu kan lewat Pakuan itu, ya Allah itu karangan bunga. Saya bilang ini bukan karangan bunganya yang dilihat, tapi kecintaannya yang dilihat. Nah, Kan gitu. Kecintaannya yang dilihat dari warga masyarakat bukan hanya Jawa Barat tapi Indonesia. Bahkan Pak Anies Rashid Baswedan kan selesai beliau hajatan hari Sabtu, Minggu, Senin sore kan beliau datang ke Pakuan. Gitu. Ya itulah. iya. Kalau orang baik itu seperti itu. Itu benar Tan. Jadi karangan bunga itu ya lambang dari kebaikan ya, artinya bentuk. Kalau manusia itu punya cinta di hatinya, dia bertemu dengan bunga itu, kan ada ungkapan itu Tang dalam itu. eh, Katakan cinta dengan bunga. Nah, Eh, Bunga adalah lambang, cinta adalah meaningnya, maknanya. Katakan cinta dengan bunga. Jadi karangan bunga adalah lambang, tetapi maknanya adalah cinta. Dan Allah sendiri kan maha cinta. Saya masih ingat dari guru spiritual saya Pak Cak Kus ya, Kuasidi Safei. Jadi dia bilang nada dasar penciptaan manusia dan alam raya itu kira-kira begitulah ya. Nada dasar dari penciptaan itu adalah nada cinta. C. Bener nggak Tan? Nada C. betul. Cinta. Jadi Nada C. ada Allah adalah maha cinta. Sebagian mengatakan misalnya karena Allah tuh maha cinta ya meluap gitu, meluap jadilah ciptaan, jadilah alam raya ini, jadilah manusia. Dalilnya ada nggak? Oh baca saja surah Ar-Rahman, saya bilang Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Jadi ya cinta pada akhirnya ya. Sekarang itu kalau kita lihat misalnya ada sebagian dari, tidak semua ya menurut saya ya, pribadi-pribadi beragama tapi tidak menunjukkan sikap simpatik terhadap agama orang lain, terhadap penganut agama lain, dia belum menghayati cinta itu. Entah banyak cerita bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan keburukan kan dengan cinta juga, tidak membalas makian dengan makian, tapi Nabi itu kata Entang kan bagaimana Nabi itu merawat orang yang buta itu Tang ya, Iya. perlakuan yang luar biasa gitu. Ya, padahal setiap hari, tiap pagi pengemis, ya buta itu senantiasa menghujat. Ternyata dia itu menghujat karena tidak tahu. Dan Karena gitu. tidak tahu. Iya betul. Hanya karena dengar dari orang. Karena dengar dari orang ya. Gitu. Akhirnya pengemis buta itu selalu menghujat Rasul, bukan ingin mendurhakai Rasul kan gitu. Tapi dia tidak tahu. Nah, ternyata Rasulullah menemukannya, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa ditampar, apa ditendang, atau bagaimana? Oh tidak. Beliau menghampiri, beliau memegang, memeluk, menyuapi gitu, tanpa memberitahu bahwa beliau ini adalah orang yang beliau hujat. Kan gitu. Apa yang terjadi? Beliau lakukan itu hingga beliau wafat. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar dengan berbuat hal yang sama, tetapi kan berbeda. Yang melakukan pertama adalah Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar. Nah akhirnya hingga si pengemis buta itu merasakan perbedaannya. Dan Abu Bakar itu kenapa agak kasar? Karena gak tahan dengan cacian makian dari pengemis buta itu kepada Rasulullah. Iya benar. Kan gitu. Oh berarti tingkat kesabaran Rasulullah luar biasa. Nah Di atas ya. akhirnya jadi terasa agak kasar kan gitu. Nah setelah diberitahu bahwa bla 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 bla, bahwa selama ini yang menyuapi kamu adalah Rasulullah dan beliau sudah wafat, akhirnya beliau pun, pengemis buta itu pun masuk dalam Islam. Bayang nggak? Oleh Abu Bakar saja, oleh Rasulullah saja orang buta itu disuapin. Gitu. Betul betul. Oleh disuapin. Nah, masa oleh umatnya dikepinggirkan, masa oleh umatnya dibiarin.
Bahkan mau ketemu ulama aja susah. Udah janjian atau belum? Ya Allah. Jadi saya kadang-kadang bingung ya. Saya bingung kalau mau ketemu dengan ulama gitu. Ini ulama ya Bi ya. Iya. Maaf nih, saya kalau mau ketemu ulama itu, oh pasti itu apa ya? Persentasi untuk tidak bertemunya itu 70% nggak akan ketemu. Gitu. Ini Bukan mau dibalik ketemu ya. ulama. Iya. 70% Jadi ya yang iya, karena itu tadi ditanya di depan, mungkin ditanya sama stafnya, sama ajudannya. iya benar juga ya. Pak Kiai atau Bapak lagi istirahat kan gitu. Aduh, padahal kan gitu. Atau Iya. malah ngundang aja misalnya. Saya mengundang Pak Kiai A misalnya. Buat kapan? Sekarang tuh hari apa? Hari Sabtu. Bulan ini, wah itu udah ngedadak, nggak mungkin bisa itu. Iya betul ya. Jadi, nah ini bedanya ngundang apa? Kalau Rasulullah dulu kan datang ke Taif, dilemparin gitu kan. Kalau kita malah bisa dimarahin oleh Pak Kiai itu kalau ngundangnya ngedadak. Kemudian kita kalau Pak Mufli, guru kita juga kan Muflihat bikin statusnya ngingetin. Artinya sebenarnya siapa yang harusnya lebih kita cintai ketimbang anak, ketimbang jabatan, ketimbang harta benda. Ngingetin maksudnya. Ngingetin kita karena yang namanya semua itu kan satu waktu bisa diambil sama Allah bahkan dalam hitungan yang nggak bisa terduga gitu. Oh iya. Iya kan, jadi ngingetin artinya. Ya contohnya kan ketika Pak Emil sama Teh Atalia kan berangkat ke Swiss itu sekeluarga. Iya betul. Kan gitu. Boleh jadi ya siapa yang berani, siapa yang akan menyangka bahwa pulangnya tidak sama-sama. Kan saya bilang tadi, waktu itu bilang, yang dekat rumah Pak Emil itu sungai Cikapundung. Kan gitu ya. Tak pernah ada kepikir gitu. Oleh sebab itu maka tak ada yang harus kita cintai sebenarnya. Satu adalah kita ingat kepada firman Allah dan janganlah kalian mencintai apapun melebihi kecintaan kepadaku. Itu satu ya. Kedua adalah cintailah amal soleh. Iya. Kenapa? Karena kita tuh tidak punya kuasa apa-apa untuk bisa misalnya contoh orang meninggal tuh kan. Itu yang ngikutin tuh keluarga kita. Udah beres ditutup mah balik lagi. Bener gak? Mobil kita, harta kita tuh kita boleh jadi pakai mobil. Udah balik lagi semuanya. Semuanya cuma sampai di situ-situ aja. Kan gitu. Tapi yang akan nemenin kita apa? Amal soleh kita. Kan gitu. Makanya nih seharusnya ingat kematian itu kita tuh memperbanyak amal bukan malah jadi drop. Bener gak sih? Betul. Berarti kalau drop dan Kang Emil juga aku lihat di postingan terakhir sudah kembali senyumnya untuk berkarya bagi Jawa Barat kan. Iya. Kalau drop berarti ada yang bilang oh Abi pendukung saya mah nggak punya afiliasi ke partai ini partai itu, nggak ada. Saya mah warga biasa yang Samantang juga nggak banyak tahu sama Kang Emil mah, hanya sesekali aja bertemu dengan Ibu Atalia, Eril juga belum pernah. Saya pelukan dan foto bareng sama Pak Emil itu cuma sekali. Aku malah belum pernah, Kang. Iya, tapi image orang, oh saya tuh kena deket sama Kang Emil kan gitu ya. Asli baru sekali kan gitu ya. Jadi di suatu studio lah gitu ketemu beliau. Jadi ya itulah justru orang ketika melihat tabah. Jangan gini Bi, kalau kita ngomong kematian masih drop berarti kita ini memang hubudun ya Bi. Iya. Itu penyakit hubudunya itu kan cinta dunia takut mati kan gitu ya. Tapi ada juga orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Mengingat kematian itu bukan berarti berhenti berkarya. Iya. Justru mestinya mengingat kematian itu kita lebih banyak karya. Kan gitu. Bukan malah drop. Percuma mau bikin percuma bikin sesuatu toh nggak akan lama kan gitu. Iya. Ya nggak begitu justru. Kita sekarang ini bisa meminum air kelapa gara-gara orang tua kita dulu yang nanam pohon kelapa. Kan gitu. Generasi jadi keberapa itu juga Kang ya? Iya, jadi oleh sebab itu kita ini jangan berpikir pendek kan gitu. Ayo berkaryalah, kendati pun itu boleh jadi tidak bisa dinikmatin oleh kita.
Kan gitu. Terkadang kan, oh untuk apa gitu. Seolah-olah kalau kita ngobrolin kematian ini membuat semuanya menjadi drop, udahlah nggak usah bikin apa-apa. Itu salah. Padahal Rasulullah mengingatkan orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian itu kan gitu. Orang yang paling beruntung kenapa? Biar lebih banyak karya. Dah nggak diingat-ingat juga akan kan begitu. Betul, Tam. Dan ya apalagi kalau sebuah karya itu kontekstual ya, dalam pengertian begini, kayak yang sekarang kan bagaimana media sosial itu ternyata bisa membuat orang jadi tahu. Imam yang ada di Palestina sama jamaahnya tahu mungkin dari media massa, mungkin dari media sosial. Itu juga di pelajaran buat kita menurut saya sih. Ya gunakan, maksudnya gunakan media massa, media sosial itu untuk misalnya kalau ada kerusakan hubungan ini misalnya ya, hubungan sesama kaum muslimin, ya perbaiki hubungan itu dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada jamaah yang lain. Kalau menurut saya ini ya, daripada kita mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, itu kan merusak hubungan, memfitnah apalagi, nauzubillah. Yang ngeri Tapi waktu di gimana Kang? yang ngeri waktu di zaman kampanye dulu kan saling serang menyerang gitu. Iya, Ternyata saya baru melihat kemarin Kang Emil ketika maaf ya Pak Oded meninggal kan gitu ya. iya. Itu luar biasa berdukanya. Kenapa? Karena bagi Kang Emil, Mang Oded adalah bagian dari suatu perjalanan hidup beliau. Dekat, tapi kenapa kadang-kadang kita sebagai pendukungnya gontok-gontokan ya? Nah itu tanya pelajaran, artinya wa aslihu zat. Makanya konteksnya sekarang kalau kita bisa memperbaiki hubungan itu pasti di jalan Allah, di jalan cinta. Tapi kalau kita larut gitu ya di dalam kebencian, di dalam permusuhan, enggak, kayaknya saya takut nah kalau mati dalam keadaan seperti itu yang saya takut. Tapi kalau matinya dalam kita memperbaiki diri, kata tentang tadi, yuk para pendukung ini mbok ya dewasa dengan keimanan itu, kita coba mau mendengar misalnya kalau ada yang misalnya ada yang salah, kita rela mau datang ke jamaah itu untuk bertanya, tidak dengan membuat status-status yang nggak jelas gitu. Kalau menurut saya berat pertanggungjawabannya, karena satu postingan itu nanti kalau diperbanyak oleh orang lain, mau nggak nanggungnya? Kalau saya mah nggak sanggup nanggungnya. Mengkritisi boleh ya, mengkritisi gitu kan, tapi harus proporsional, jangan sampai berlebihan kan gitu ya. Saya lihat ada orang yang konsisten, memang bagus konsisten mengkritisi apa, tapi rasanya jika terlalu over kan jadinya jadi jelek juga gitu ya. Iya, kalau Persis kemarin yang apa tuh, yang perhelatan balap, apa itu, balap mobil ya? Formula E. Aku nulis kan, kok saling menghujat, padahal mereka bertemu di sana mah senyum-senyum aja kan, Jokowi, Iya. Anies, siapa lagi lah gitu kan, aneh gitu maksud saya tuh, terus macem-macem gitu ya. Eh, jadi itu kenapa ada seorang penulis itu yang Jonathan Haidt kan, itu menulis kenapa orang-orang yang baik itu menjadi jahat. Kok artinya jangan sampai gara-gara ikut politik tidak bisa mengendalikan diri. Kalau objektif, misalnya gini, kalau saya bikin statusnya, kalau ada dari karya Jokowi dan teman-teman di sana di pemerintahan yang baik, bagus ini, mbok ya puji. Kalau ada pencapaian dari seorang Anies Baswedan, mbok puji, hargai. Kan enak gitu, Tang. Ini kok, sebab kalau nggak begitu nanti orang bingung. Itu kebaikan kan, bikin mau lapangan bola, lapangan orang untuk balap, orang jadi tersalurkan hobinya, kan kebaikan. Ya jadi seolah-olah dia itu apa ya, gak ada sedikit pun, terlepas siapa motifnya kan gitu. Yang lucu maaf ini ya, kalau beliau nanti nonton gitu Pak, misalnya Pak Giring Niji ya, mengatakan, Giring. iya Formula E itu bisa terselenggara juga akibat peran dirinya yang mengawal. Ya saya juga bingung kan gitu. Saya bilang ya dengan mengkritisi katanya, saya bilang ya kalau apa ya, kalau menurut saya kan apa Pak Giri mengawasi proses anggaran, saya bilang ya itu mah tugasnya BPK kan gitu ya. Masalah keuangan itu ranahnya sudah ada bagian-bagiannya. Jadi kalau menurut saya sih begini ya,
kita boleh mengkritisi pemerintah, mau pemerintah pusat ataupun daerah, tapi secara proporsional. Dan sebenarnya sudah ada lembaganya, ya kan? Untuk apa kita punya parlemen kalau kita masih liar? Tinggal kita sekarang ini menguatkan fungsi parlemen. Kan kita ini, negara kita ini sekarang mengandung sistem kan presidensial. Nah, karena tahap ini sangat kuat nih kedudukan yang namanya presiden, kan gitu ya, Bi? Ini sangat berbahaya. Maka ada juga kita punya parlemen. Nah, parlemen di sinilah yang mestinya berfungsi sebagai oposisi dari eksekutif. Oposisi eksekutif itu adalah legislatif, kan gitu. Ini sebetulnya kalau demokrasi kita benar-benar kita simpan pada tempat semestinya, kita tuh nggak akan ada tuh terpecah belah, ya kan? Betul. Kalau memang misalnya yang siapa sih yang harus beroposisi kepada Pak Gubernur? Ya DPRD-nya mengkritisi kan gitu. Yang lucu kan di kita mah sesama DPRD saja masih saling ya itu tadi. Kan gitu. Oleh sebab itu maka saya mengatakan bahwa ya bolehlah mengkritisi orang, tapi proporsional saja. Jangan sampai berlebihan. Atau boleh juga kita tuh memuji orang. Iya. Jadi saya begini, saya melihat di satu stasiun televisi, Bi. Jadi orang yang akan melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi, artinya presiden ke depan, harus persis seperti Jokowi. Kan gitu. Harus minimal apalah gitu, harus ininya Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya udah 3 periode sampai ada yang begitu. Itu namanya berlebihan. Lah kenyataannya ya. Pak Jokowi kan tidak persis. Iya, Pak Jokowi kan tidak persis Pak SBY. Pak SBY tidak persis Ibu Mega. Ibu Mega tidak persis Pak Gus Dur. Gus Dur tidak persis Pak Habibie. Pak Habibie tidak persis Pak Harto. Pak Harto tidak persis Pak Soekarno. Kenapa harus persis Pak Habibie? Saya juga tepuk jidat. Ini nggak bisa seperti Harusnya ini. Begini kalimatnya, Tang. Harusnya begini. Apa-apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, oleh penggantinya nanti siapapun dia, teruskan yang baik. Nggak perlu 3 periode kan, Tang? Nggak perlu. Ya, jadi bahasanya, betul. Bahasanya adalah, ya jelas sebetulnya kalau kembali kepada konstitusi, ngomong 3 periode itu haram. Dijawab lagi, ini kan betul, pendapat. Betul. Saya bilang pendapat boleh, tapi kan ingat konstitusi di kita hanya 2 periode. Kalau kita mau konsisten pada konstitusi, ya artinya konsisten juga pada demokrasi, ya nggak ada wacana 3 periode, mestinya begitu, kan gitu. Betul. Daripada mikirin 3 periode, bagaimana sekarang kita bersama mensukseskan program-program Pak Jokowi, tapi jangan sampai berkata bahwa presiden nanti harus seperti portofolionya Pak Jokowi, segalanya harus seperti Pak Jokowi. Kok bisa? Kok bisa ada orang yang mengatakan seperti itu? Saya juga nggak habis pikir gitu. Kenapa? Kalau bisa lebih pintar dari Pak Jokowi, lebih baik daripada Pak Jokowi, lebih tegas daripada Pak Jokowi. Bukan berarti Pak Jokowi gak tegas. Pak Jokowi tegas pada masanya, Pak Jokowi pintar pada masanya, Pak Jokowi baik pada masanya. Tentu kita berharap kelak mendapatkan presiden yang lebih baik, bukan berarti yang sekarang buruk, kan gitu. Nah artinya kalau kita mau mengkritisi jangan keterlaluan. Misalnya Pak Jokowi itu nggak ada hasilnya, nggak bisa juga. Kan? Ya itu makanya aneh, maksudnya ya pengalaman berpolitik di era medsos ini ya pada akhirnya hanya mengajarkan kita bahwa yang kayak itu jangan lagi dilanjutin, karena yang susahnya kita sendiri, ujung-ujungnya ketantang tadi, yang ngerusakin diri kita sendiri ini. Kita ini tidak mau 3 periode karena konstitusinya memang sudah menjadi, dan itu bukan konstitusi yang sudah lama. Bukankah ini hasil perjuangan? Iya betul. Kan gitu, hasil perjuangan. Ya kalau buat saya secara pribadi nggak ada masalah Pak Jokowi mau 1, 2, 3, 4 bahkan 5 mungkin 6 seperti Pak Harto, tapi sekarang kan konstitusinya sudah seperti itu. Yuk kita berdemokrasi, karena konstitusi itu pun terjadi hasil akibat sebuah demokrasi ya, tapi kan itu bikinan manusia, bisa diubah. Memang apa yang tidak bikin manusia kan gitu.
Dan Oleh sebab itu itu seperti politik ada yang konteksnya begini, teh. Kemudian saya apa, juga belajar dari seorang entang. maaf, Saya belajar bagaimana entang dalam menyikapi perbedaan bahkan terhadap non muslim seperti teman entang yang Katolik juga dengan yang dalam ingatan saya ya, dengan akhlak yang baik, menghargai apa yang dia lakukan. Walaupun berbeda secara jalan gitu. Nah, itu konteks artinya iya, kehidupan internal kita baik, yang kemudian eksternal dengan umat yang lain juga baik. Nah, itu yang saya kenang dari Entang gitu. Seorang keberadaan Entang baik. ini adalah seorang sahabat, seorang guru yang mengingatkan saya bagaimana caranya kita di dalam berhubungan walaupun berbeda jalan tetap menunjukkan penghargaan. Itu tang yang kedua, yang konteksnya tadi politik. Sekarang bagaimana menciptakan hubungan yang pada akhirnya orang tuh senang gitu masa sentang. Misalnya saya mah yakin kenapa Nabi Muhammad itu sangat dirindukan ya karena beliau menunjukkan persahabatan gitu. Menunjukkan persaudaraan, akhlaknya mulia gitu. Nggak ada beliau menghujat, memaki segala macam. Tidak juga memburuk-burukan orang lain. Jadi Iya, benar nggak Tang? Kata Tang tadi kenapa misalnya Eril juga didoain nama non muslim. Buya Syafi'i didoain orang lain ya karena akhlaknya baik gitu kepada sesama ciptaan itu. Itu yang kedua yang saya ingat ada dari yang Tentang. ada yang ada yang bilang, emang boleh nggak orang Nasrani ngedoain yang Muslim? Ya terserah mereka, ngedoain mah hak. Saya bilang, Iya, kan gitu. bener Ya, ya, hak dia, ya, hak beragama mereka ya. ya, Ya, pasal berapa ya tuh hak Kang? dia, kan gitu. Pasal Kan berapa nggak akan kalau nyampe. konstitusi kita pasal 29 ya? Ya, pasal 29 ayat 2 kan jadi bebas gitu kan menjamin ya mereka menurut kayak mereka doa ya ibadah kan Iya. kayak Presiden Pak Habibie juga didoain di gereja Ya, gitu betul betul. didoain di pura pada Pak Habibie seorang cendekiawan muslim didoain di gereja didoain di pura gitu kita punya ulama Pak Gus Dur didoain juga ya kalau doa ya terserah mereka tapi kan nggak akan diterima siapa bilang ya itu kita juga nggak tahu batin jangankan itu doa kita juga belum puguh bukan gitu gitu oleh sebab itu ya artinya kita ya gak usah inilah kayak kemarin ada Duh Pak Emil kok ada di pinggir sungai biar itu bahasa cinta kok Iya benar. kenapa dilarang bener gak Betul bahasa betul. cinta bahasa cinta ungkapan kasih sayang yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya apa yang salah itu ngirimin karangan bunga nggak ada dari sana lah ungkapan cinta kata Rasulullah kalau untuk urusan habluminanas masih silakan Iya. kan gitu ngirimin karangan bunga kan bukan maksudnya habluminallah kan gitu oleh sebab itu maka buat kita santai-santai saja lah kan gitu ya Betul. kita masih berada di satu selama kita masih berada di satu angkot yang sama kita nggak usah iri kepada penumpang yang lebih dulu turun karena emang tujuannya beda dengan kita ya nggak Iya benar ya. Benar misalnya ya. saya Benar dari, benar. dari Antapani mau ke Ciroyom pakai angkot ada yang turun di balai kota yang turun Pasir Kaliki gak usah marah gitu kan gitu nah, memang tujuannya beda kan tenang aja kan. Jadi Iya benar Tang, benar, Tang. kita itu jangan marah kepada penumpang yang jangan marah juga kalau kita udah duluan mereka belum turun Ah, ya memang beda tujuannya dengan kita beda tujuan ya. ya gak Iya. Oke Tang. beda tujuan oleh sebab itu Mudah-mudahan apa yang kita tadi mohon maaf ada sedikit masalah di awal ya. Tapi hari ini kita dapat pencerahan luar biasa bahwasannya orang dengan apa ya, dengan umur yang Allah berikan dia bisa manfaatkan secara optimal untuk memperbaiki kekurangan, untuk menebus kesalahan yang pernah dia perbuat dengan karya, dengan amal soleh. Akhirnya jadi dalam tanda kutip kenangan itu bisa mengingatkan yang lain Tang ya untuk untuk tidak menyia-nyiakan umur. ya dan bagi para ustadz, ustazah, asatiz gitu konsep ketika kita mau mengajarkan atau menginformasikan tentang kematian jangan sampai bikin orang menjadi tidak butuh dunia Iya, justru Rabbana atina fid dunya hasanah iya, nah ingat sebelum kita ngomongin akhirat ada dunia dulu nggak bisa Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fil akhirah nggak bisa harus fid dunya hasanah baik dulu baik di dunia insya Allah baik jadi jangan diabaikan oleh sebab itu kalau ketika kita ngomongin konsep kematian ada orang yang jadi miliarder
Kan gitu, ada orang menjadi hartawan, boleh jadi karena dia mengamalkan konsep itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan lupain. Jadi kalau ngomongin konsep-konsep, mau ngapain hidup nggak akan lama, justru harus kita tuh harus ngapa-ngapain karena hidup kita nggak akan lama. Iya. Gitu. Artinya Jadi misalnya kalau orang dengan satu biji tanaman, tadi pohon kelapa ya, dia tanam di dunia ini, dia rawat dengan baik. Orang boleh jadi dia akan menikmati, tapi lebih penting lagi ada orang lain juga yang akan menikmati setelah dia meninggal. Itu berarti orang cerdas itu, tak? Cerdas bener itu. Dan jangan pernah berpikir, misalnya di kita kan seringkali makan jeruk Garut, padahal kita orang Bandung. Kan gitu. Iya. Jadi ya kita makan jeruk Bali, padahal kita di Jawa Barat kan gitu. Jadi tanamlah, karena kalau kita menanam bukan hanya lingkaran kita terdekat yang akan makan. Tapi seperti saya kemarin beli es kelapa. Kelapanya dari mana ini, Ci? Dari Lampung. Oh, coba kebayang. Dari Lampung, kelapanya saya makan di Karawang. Luar biasa. Itulah amal soleh kan gitu. Iya. Nanam di beliau nanam dalam bentangan jarak dan waktu. Iya. Gitu. Oke, Tang. Terima kasih. Demikian Sobat Harmoni. Yap. Di akhir acara saya ingin menutup dengan sebuah ayat surah Al-Kahfi ya 110 kalau salah ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan solihan, maka hendaklah dia beramal soleh, hendaklah dia berkarya. Wala yusyrik fi ibadatihi ahad, dan janganlah yang persekutukan Tuhan di dalam ibadat itu. Akhirnya karena Allah adalah sumber kebaikan, Dia juga sebetulnya yang menggerakkan kita untuk berbuat amal soleh, maka kita kembalikan semua itu kepadanya. Saya Abi Iwan dan Kang Entang Kurniawan Nudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel,
namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis cap sumpit mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis cap sumpit mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis cap sumpit mas, rasanya pas. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Auna innahu togo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.
kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat.